Nah, seperti yang dikatakan oleh seperti dikatakan oleh pendeta Abraham Effendi Usman tadi, bahwasannya dengan mengaku Yesus maka tidak bersusah-susah lagi, sudah ditanggung dosanya. Ini padahal salah. Bagi orang-orang yang mengatakan bahwasannya dosanya ditanggung oleh Yesus Kristus, yang mengakui Tuhan mati di kayu salib maka dosanya diampuni. Tidak ada ayatnya di dalam Alkitab. Cobalah, tidak ada ayat yang mengatakan di dalam Alkitab itu bahwasanya barang siapa yang mengakui Tuhan mati di kayu salib maka dia diampuni. Tidak ada. Bahkan Yesus sangat tegas sekali berkata, yaitu di dalam Alkitab Matius pasal 7 ayat 21, di situ dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, Tuhan yang masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Nah, sekali lagi di dalam Alkitab itu mengatakan yang masuk ke dalam kerajaan surga itu adalah orang yang melakukan kehendak Bapa. Yang masuk surga itu orang yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Jadi Yesus dan Bapa itu berbeda. Karena sewaktu Yesus mengatakan ayat ini, Yesus berada di tengah-tengah muridnya dan menunjuk Bapa dan menunjuk keberadaan Bapa yang berada di surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Pemirsa yang dirahmati Allah, jumpa lagi di channel Darmansa Agam, yaitu salah satu channel yang membela ajaran agama Islam dari rongrongan orang-orang yang tidak suka terhadap agama Islam. Baik itu yang datangnya dari kalangan orang Islam sendiri yang digolongkan kepada kaum munafik, maupun orang-orang yang di luar agama Islam. Pemirsa yang dirahmati Allah, kali ini kita akan membahas salah satu video daripada pendeta Abraham Effendi Usman, yang mana pendeta Abraham Effendi Usman ini pada video kali ini beliau membahas tentang Shiratal Mustaqim. Namun yang dibahasnya itu dia hanya menakuti orang-orang yang menonton channelnya.
Dia tidak menjelaskan panjang lebar apakah Siratal Mustaqim itu dan bagaimana cara melewatinya. Dia hanya menerangkan bahwasannya Siratal Mustaqim itu tajam, lebih tajam bagai pedang, dan tidak bisa orang melewati, mustahil orang bisa melewatinya, katanya. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa yang disampaikan oleh Pendeta Avraham Effendi Usman tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya, marilah kita saksikan dulu cuplikan video daripada Pendeta Avraham Effendi Usman berikut ini. Jalan yang lurus. Nah, Bapak Ibu, saudara pasti sering dan pernah bahkan sangat sering mendengar jembatan Shirathul Mustaqim. Nah, jembatan Shirathul Mustaqim ini adalah titian yang akan dilalui oleh setiap orang, oleh setiap manusia di yaumil mahsyar. Artinya di hari kiamat nantinya semua orang diperhadapkan di hadapan Shirathul Mustaqim. Mau tidak mau, suka tidak suka, jalan Shirathul Mustaqim itu, jembatan Shirathul Mustaqim itu akan dilalui oleh semua orang. Akan dilewati oleh setiap orang dan harus melewati jalan itu. Karena itu adalah salah satu jalan. Itu adalah satu-satunya jalan yang harus dilalui oleh setiap umat manusia. Ya, oleh semua manusia, satu-satunya jalan yang harus dilewati adalah jembatan Shirathul Mustaqim. Suka tidak suka, senang tidak senang, jembatan itu akan dilalui oleh setiap orang. Kita bersyukur Bapak Ibu, kita orang-orang Kristen yang sudah percaya kepada Adonai Yesus HaMasiah, kita tidak lagi melewati jembatan Shirathul Mustaqim. Kita tidak perlu lagi melewati jembatan Shirathul Mustaqim. Bayangkan saudara, seandainya kita orang Kristen harus juga melewati jalan Shirathul Mustaqim itu, jembatan Shirathul Mustaqim itu, betapa mengerikannya. Ya, betapa mengerikan seandainya jembatan Shirathul Mustaqim harus dilalui juga, harus dilewati juga oleh orang Kristen. Kita bersyukur Yesus HaMasiah sudah menunjukkan jalan kepada saudara dan saya. Yesus HaMasiah sudah memberikan petunjuk kepada kita semuanya. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kata Yesus HaMasiah di dalam Injil Yohanes 14 ayat yang ke-6. Artinya, tidak ada satu manusia pun yang bisa masuk surga kalau tidak melalui Yesus HaMasiah. Jadi saudara, kita patut berbangga bersyukur di mana kita tidak perlu lagi melewati jalan Shirathul Mustaqim. Tidak perlu lagi melewati jembatan Shirathul Mustaqim. Mengerikan Bapak Ibu, jembatan Shirathul Mustaqim. Sangat membuat orang takut, was-was, gelisah. Kenapa? Bayangkan saudara, jembatan Shirathul Mustaqim digambarkan itu bagaikan rambut dibelah 7. Dan jembatan itu sangat licin. Siapapun yang berjalan di atasnya akan tergelincir jatuh. Dan di bawah jembatan Shirathul Mustaqim itu ada api yang menyala-nyala. Ya, ada api yang menyala-nyala. Begitu saudara yang berjalan di atas jembatan Shirathul Mustaqim tergelincir, maka saudara sudah tahu kemana jatuhnya. Di mana jatuhnya saudara? Otomatis saudara jatuh ke dalam api yang menyala-nyala, dinamakan neraka jahanam. Di mana di neraka itu tempat-tempat orang disiksa, tempat di mana orang meratap, tempat di mana. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah,
Dari cuplikan video Pendeta Abraham Effendi Usman tadi, di situ dapat kita lihat bahwasannya Pendeta Abraham Effendi Usman itu sengaja menakut-nakuti orang-orang yang menonton channelnya. Karena apa yang disampaikan oleh Pendeta Saudara Effendi Usman itu belum lengkap. Karena beliau hanya menceritakan tentang kemustahilan manusia untuk melewati jembatan Shiratal Mustaqim itu. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, baiklah kita akan jelaskan sedikit apakah Shiratal Mustaqim itu. Jembatan Shiratal Mustaqim itu adalah jembatan yang terletak antara padang mahsyar dengan surga. Jadi letak jembatan Shiratal Mustaqim itu tepatnya berada di atas neraka. Jadi padang mahsyar itu adalah tempat berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan setelah hari kiamat kelak. Jadi setelah hari kiamat, bumi ini hancur, alam semesta ini hancur. Lalu Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta yang baru. Nah, di alam semesta itu Allah menciptakan padang mahsyar. Padang mahsyar itu terletak sebelum neraka. Lalu orang-orang yang ingin menuju surga itu harus melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Yang mana jembatan ini menurut hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berasal daripada Abu Sa'id Al-Khudri, yang mana Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwasannya jembatan Shiratal Mustaqim itu lebih halus daripada rambut dan tajamnya lebih tajam daripada pedang. Nah, jadi menurut logika Effendi, menurut logika Pendeta Abraham Effendi Usman, mustahil manusia dapat melewatinya. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, sesungguhnya Shiratal Mustaqim ini, adanya surga dan neraka itu, dan adanya jembatan Shiratal Mustaqim ini, tujuannya adalah tidak lain dan tidak bukan adalah agar manusia di dalam kehidupannya ini selalu berbuat baik. Tujuannya adalah agar manusia di dalam menjalani kehidupannya ini selalu berbuat baik sesama masyarakat. Apakah itu sesama satu agama atau di luar agamanya. Jadi tujuannya jembatan itu dibuat adalah agar manusia dalam menjalani, khususnya umat Islam, tujuannya adalah agar umat Islam itu baik terhadap sesama umat Islam, baik juga terhadap non-muslim. Itu tujuannya dibuat jembatan Shiratal Mustaqim itu, untuk menakuti manusia agar tidak berbuat jahat.
Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, Saudara Pendeta Abraham Effendi Usman di tayangan video tadi hanya mengatakan tentang susahnya melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya jembatan Shiratal Mustaqim itu sangat mudah untuk dilalui bagi orang-orang yang berbuat baik. Karena tujuan dibuat jembatan itu adalah agar orang yang jahat, orang yang membuat kerusakan di muka bumi ini pasti tergelincir dan terjatuh. Dan terjatuhnya langsung ke dalam api neraka, yaitu neraka jahanam. Karena dari padang mahsyar untuk menuju surga itu kita harus melewati neraka dulu, yang mana di atas neraka tersebut terdapat jembatan Shiratal Mustaqim tadi. Nah, jika orang-orang yang jahat, orang-orang yang suka mengganggu orang lain, orang-orang yang membunuh orang lain, mencuri hak orang lain, mencuri harta milik orang lain, pasti jatuh ke dalam neraka, terjatuh daripada jembatan Shiratal Mustaqim tersebut. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang berbuat baik? Bagi orang-orang yang berbuat baik sesama umat manusia, maka orang tersebut sangat mudah melewati jembatan Shiratal Mustaqim itu. Ada yang melewatinya merayap seperti semut ataupun seperti rayap, merayap seperti rayap lambatnya. Ada yang berjalan seperti ayam kencangnya, ada yang berjalan seperti kambing lainnya, ada yang berjalan seperti kuda kecepatannya melewati jembatan Shiratal Mustaqim itu. Bahkan ada orang yang melewati jembatan Shiratal Mustaqim itu seperti kilat. Tergantung perbuatannya di dunia ini. Bagaimana si manusia tersebut berbuat baik di dunia ini. Karena di dunia inilah kita bersusah payah, dan di akhirat kelak kita mendapat hasilnya, yaitu surga Firdaus, yang merupakan surga tertinggi yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang berbuat baik. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, jadi sudah jelas bahwasanya bila orang yang berbuat baik tergantung amal perbuatannya. Ada yang melewati jembatan tersebut seperti kilat, bahkan lebih cepat daripada kilat ada. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, bagaimana dengan orang Kristen? Seperti yang dikatakan oleh saudara kita tadi, Pendeta Abraham Effendi Usman. Orang Kristen pasti melewati jembatan Shiratal Mustaqim itu. Karena apa? Karena Yesus telah berpesan di dalam Alkitab, di dalam kitab Yohanes pasal 16 ayat 12 sampai 13. Di situ dikatakan masih banyak yang ingin ku sampaikan kepadamu, namun kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam segala kebenaran.
Dan apa yang dikatakannya itu adalah apa yang didengarkannya itulah yang disampaikan. Nah, berarti Yesus mengatakan ada nabi setelah Yesus. Karena dikatakan dia tidak berkata dari dirinya sendiri, tetapi apa yang ia dengarkan itulah yang akan dikatakannya. Ini adalah seorang nabi. Karena dia mendengar baru disampaikan. Nah, jadi mengenai ayat yang dikutip daripada pendeta Abraham Effendi Usman tadi, yaitu kitab Yohanes pasal 14 ayat 6, di mana dikatakan di situ, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepadaku, tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Ya, umat muslim mengakui Yesus itu sebagai jalan kebenaran sewaktu Yesus hidup. Jadi setelah Yesus tidak ada di dunia ini, setelah diangkat ke surga, berarti jalan kebenaran itu sudah digantikan oleh nabi lain yang dikatakan di dalam pasal Yohanes, di dalam kitab Yohanes pasal 16 ayat 12 sampai 13. Masih banyak yang ingin kukatakan, masih banyak hal yang ingin kusampaikan kepadamu, namun kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, jadi sangat jelas sekali Yohanes pasal 14 ayat 6 itu menunjukkan bahwa Yesus itu adalah jalan kebenaran. Jalan kebenaran itu maksudnya nabi. Nabi, Yesus itu sebagai nabi. Kami umat Islam mengamininya nabi, Yesus itu nabi alias Nabi Isa. Karena hampir semua yang diperintahkan oleh Yesus itu di dalam Alkitab itu kami yang melaksanakannya. Seperti bersunat, berpuasa, bagi perempuan apabila beribadah menutupi rambutnya, kemudian dilarang minum anggur, kemudian dilarang makan babi. Kami semua umat Islam yang melaksanakannya. Nah, seperti yang dikatakan oleh seperti dikatakan oleh pendeta Abraham Effendi Usman tadi, bahwasannya dengan mengaku Yesus maka tidak bersusah-susah lagi, sudah ditanggung dosanya. Ini padahal salah. Bagi orang-orang yang mengatakan bahwasannya, bagi orang-orang yang mengatakan bahwasannya dosanya ditanggung oleh Yesus Kristus, yang mengakui Tuhan mati di kayu salib, maka dosanya diampuni. Tidak ada ayatnya di dalam Alkitab. Cobalah. Tidak ada ayat yang mengatakan di dalam Alkitab itu bahwasanya barang siapa yang mengakui Tuhan mati di kayu salib, maka dia diampuni. Tidak ada. Bahkan Yesus sangat tegas sekali berkata, yaitu di dalam Alkitab Matius pasal 7 ayat 21, di situ dikatakan
Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, Tuhan yang masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Nah, sekali lagi di dalam Alkitab itu mengatakan yang masuk ke dalam kerajaan surga itu adalah orang yang melakukan kehendak Bapa. Yang masuk surga itu orang yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Jadi Yesus dan Bapa itu berbeda. Karena sewaktu Yesus mengatakan ayat ini, Yesus berada di tengah-tengah muridnya dan menunjuk Bapa dan menunjuk keberadaan Bapa yang berada di surga. Sekali lagi kami tegaskan bahwasannya pendeta Effendi Avraham Usman ini apa yang disampaikannya itu tidak sesuai dengan Alkitab. Karena Yesus berkata yang masuk dalam kerajaan surga itu adalah orang yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Bukan orang yang mengatakan Tuhan mati di kayu salib. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, perkuat terus keimanan kita di dalam agama Islam, karena ajaran agama Islam ini sudah diperkenalkan pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam. Kemudian dilanjutkan kepada Nabi Nuh. Kemudian dilanjutkan kepada Nabi Ibrahim. Kemudian dilanjutkan kepada Nabi Musa. Kemudian dilanjutkan oleh Nabi Isa atau Nabi Yesus. Dan dilanjutkan sebagai penutup Nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini ada manfaatnya. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.